Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu. Nah, kesempatan kali ini kita akan buat antena lagi ya. Nah, ini sekarang saya akan buat antena HT. Jadi ini antena simple, sederhana, mudah dibuat, gampang kita buatnya. Semua teman-teman bisa buatnya. Tapi memang tidak terlalu portable, artinya tidak, kalau kualitasnya nggak seperti antena HT yang kita gini ya, pendek, di main-main nggak apa-apa gitu. Tapi ini ya sekedar untuk kalau kita memang darurat kita bisa pakai. Tapi kalau Anda memang pingin antena ini bagus, Anda ganti bahannya supaya lebih kuat, supaya tidak goyang-goyang ya. Tapi pada prinsipnya, basicnya, antena ini bisa digunakan secara baik ya. Nah, oke, gimana caranya kita buat antenanya? Pasti penasaran, kita minum kopi dulu. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita berdoa dan minum kopi. Alhamdulillah, enak ya. Kopinya kita udah minum. Oke, sekarang kita akan langsung aja, saya akan kasih tahu bahan-bahannya ya. Ini bahan-bahannya murah sekali dan di mana-mana insya Allah ada ya. Satu, Anda cukup beli BNC seperti ini nih. Ini biasa kalau Anda mungkin teknisi CCTV pasti punya BNC seperti ini ya. Ini ada bautnya dua di sini ya. Nih bisa dilihat, ada bautnya dua untuk ngancing nanti, kemudian di bawahnya BNC. Jadi ini bautnya ada plus minusnya. Jadi yang plus itu yang untuk di tengah, innernya. Kemudian yang plus itu, untuk yang minus itu untuk yang di outernya, groundnya ya, di luar. Yang plus tadi untuk yang di dalam ya. Sangat sederhana sekali, kita hanya butuh satu ini ya. Ini harganya 4.000 di online. Jadi ini harganya 4.000, mungkin bisa di bawahnya atau di atasnya sedikit ya. Tapi saya beli ini 4.000 rupiah. Oke, kemudian yang kedua kita butuhkan, nah ini kawat NYA. Kawat NYA ini kawat listrik ya. Ini ukurannya 1,5 mili. 1,5 mili, ini tembaga ya. Jadi tembaga itu bagus teman-teman ya. Jadi kalau Anda buat antena HF, jangan lihat bahannya. Nanti kalau Anda lihat bahannya kecil, jangan lihat dimensinya maksud saya. Jangan lihat dimensinya. Wah, itu wire dimensinya kecil. Tapi Anda lihat bahannya. Jadi kadang-kadang teman-teman, wah saya malas pakai wire. Jadi jangan lihat dimensinya karena wire kecil. Tapi Anda lihat bahannya, ini adalah tembaga. Jadi tembaga itu lebih baik daripada ya, yang lain tentunya ya. Mungkin yang lain juga ada yang lebih bagus, tapi namanya tembaga itu penghantar listrik yang paling baik ya. Makanya kalau petir juga senang dengan tembaga dibandingkan yang lain. Makanya dia lebih baik untuk menghantarkan listrik ya. Oke, kita butuh 1 meter aja teman-teman ya. Kita butuh 1 meter aja. Ini di toko listrik banyak ya. Anda beli aja 1 meter, mungkin kalau 1,5 kisaran ya 8.000 lah paling, atau 9.000 ya. 1,5 mili ini harganya. Untuk yang NYA tunggal ini, jadi kabel tunggal tembaga ya. Nah 1 meter cukup ya teman-teman, cukup 1 meter. Ini satu, jadi kurang lebih ini 20.000 nggak nyampe ya. Siapin aja uang 20.000 untuk bikin antena ini ya. 20.000 tanpa harus nyolder nih, kita nggak nyolder ya teman-teman, kita nggak nyolder. Jadi Anda butuh meteran ya, untuk ngukur nanti ya pakai meteran ya. Kemudian untuk gepengin pakai tang ini, ujungnya nanti kita gepengin ya. Kemudian tang potong, kita perlu tang potong ya, paling tidak cutter juga sedikit untuk ngupas ujungnya ya, seperti itu. Sangat sederhana sekali. Kemudian untuk ngancing nanti pakai ini baut obeng ya, kita perlu juga obeng. Nah, kalau teman-teman nggak punya analiser, nggak punya SWR, saya akan ukurkan di sini. Ini ukurannya udah saya fixkan, tapi kalau Anda nggak punya alat ukur ini, nggak apa-apa, ikuti aja ukurannya.
pasti bisa digunakan karena ini antena sangat sederhana. Antena setengah lambda terdiri dari seperempat. Biasanya kalau antena seperempat lambda ya, atau antena setengah lambda full itu bandwidthnya lebih lebar, matchingnya lebih lebar. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Oke? Jadi ini kita potong ya. Nanti kita potong ukurannya 48,5 cm. Ingat 48,5 cm. Oke, saya gambar dulu mungkin ya. Mana kertasnya? Saya ambil kertas dulu. Kita gambar. Sorry. Aduh, kacau. Stremeknya ketarik jatuh. Mudah-mudahan suaranya nggak hancur nih, nggak rusak ya. Mudah-mudahan suaranya tidak rusak teman-teman ya. Oke. Ya, saya gambar aja dulu ya, supaya gampang Anda pahaminya. Jadi, kalau belum ada bahannya kan bingung nanti ini gimana sih maksudnya ya. Oke, kita gambar aja. Jadi ini antena bisa kita buat sembarang, mau vertikal atau mau horizontal atau dipole vertikal atau horizontal atau L, bisa, sembarang aja boleh. Jadi saya akan gambar ya, antena ini. Jadi saya akan gambar yang vertikal dulu, yang vertikal. Kemudian saya akan gambar lagi yang, oh ya Anda belum lihat ya, saya gambar ini. Ini yang vertikal ya. Nah yang horizontal nanti saya akan gambar lagi yang horizontal. Ya supaya teman-teman semua juga bisa lihat. Ini saya sementara gambar ya. Ya, kita taruh aja di sini. Ini kawat NYA 1,5 mili. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Anda bisa lihat ya di depan layar, saya. Nah itu. Jadi ukurannya 48,5 ya. 48,5 cm, 48,5 cm, 48,5 cm. Jadi bisa Anda buat seperti ini, dipole. Dipole ini tergantung radio Anda. Kalau Anda kasih gini vertikal, kalau radio Anda begini horizontal. Nah, ini adalah yang L vertikal. L vertikal ini juga fleksibel, bisa jadi L seperti ini, posisinya bisa jadi L seperti ini. Ya, yang intinya adalah ukurannya 48,5 cm. Ya. Itu dulu, nanti kita ukur bagaimana, apakah masuk ukuran saya itu apa enggak. Sekarang kita potong 48,5 cm. Kita potong ya. 48,5 saya potong dulu. Mana ya? Empat 8,5. Mana sih? Ya, ini harus diukur pas, betul-betul pas ya teman ya. Jadi kita ukur benar-benar pas di 48,5. Aduh, lari lagi. Ya, 48,5 di sini. Oke, kalau kita sudah dapat satu ukurannya 48,5, maka kita nggak perlu ukur lagi, kita samakan aja. Samakan aja dengan yang sudah dipotong. Itu 48,5 ya, kita luruskan gini pelan-pelan. Jadi nggak apa-apa, agak miring sedikit, agak bengkok dikit, nggak apa-apa. Namanya juga homebrew. Homebrew itu ya tidak sesempurna kalau kita menggunakan alat mesin ya. Karena ini homebrew biasanya saya itu pakai tangan, semuanya kerjakannya pakai tangan jadi manual. Tapi lebih asik ya teman-teman ya. Kalau manual gitu lebih asik. Kita ngerjakannya itu dengan perasaan gitu ya. Apakah ini barang yang mau jadi apa enggak gitu. Makanya
Kadang-kadang kalau kita buat barang homebrew itu sesuai dengan moodnya. Kalau moodnya lagi oke, kita sudah siap, kita bikin antenanya. Ya, jadi kalau enggak, ya mungkin nyarinya juga agak sulit ya, bikinnya juga sulit. Oke, ini bisa kita potong pakai cutter atau apa aja ya, gunting atau cutter atau apa aja. Kira-kira setengah senti ya, setengah senti ujungnya nih. Ini saya kebetulan pakai gunting aja biar cepet, setengah senti ya. Kita kupas setengah senti ujungnya, mana kelihatan nggak? Nah itu, seperti itu. Yang satunya lagi ya, sama setengah senti juga. Nah, udah ya. Jadi ini sudah dua-duanya kita kupas. Sekarang saya gepengin dulu karena akan masuk di sini. Ini kadang nggak pas ya kalau kebesaran. Jadi saya gepengin dulu ujungnya supaya masuknya pas. Ya, saya gepengin. Cukup ditekan pakai tang gitu ya. Jadi ini Anda bisa kupas setengah senti atau berapa senti terserah Anda ya. Yang penting bisa masuk di dalam itunya. Konektor BNC-nya. Nah, udah ya. Kalau sudah, sekarang saya akan buat antena yang L. Saya akan buat L dulu ya. Ini yang plus. Oh, saya longgarin dulu ya. Mungkin ini bautnya belum longgar. Jadi dia ngepres banget, nggak bisa dimasukin. Nah, ini saya akan buat yang vertikal L. Jadi saya akan buat yang vertikal L dulu. Jadi nanti Anda juga bisa buat yang dipole, terserah Anda ya, mau yang dipole atau yang vertikal L juga boleh. Ini kita kencengin ya, kita kencengin. Ini kita kencengin, sudah dikencengin. Ini udah jadi ya vertikalnya. Nah, kalau cuma satu begini biasanya kita match-nya susah ya. Jadi kadang dapat, kadang nggak dapat. Nah, makanya kita perlu tambah satu lagi untuk yang negatifnya. Kita kancing lagi, ya. Kita kancing. Nah, nih sudah ya, sudah dikancing. Nah, yang kita buat L-nya itu, yang kita buat turun ke bawah ini, yang ke bawah ini, nih, ya, seperti ini. Ini yang negatif ya. Ini yang negatifnya. Jadi nanti Anda bisa lihat di sini ada positif, ada negatif. Di depan ini ada tandanya. Di depan ini ada tandanya positif, negatif. Kita ambil yang negatifnya. Oke. Setelah kita bikin seperti ini antenanya sebenarnya sudah jadi. Ini tinggal Anda pasang. Tapi kan Anda penasaran ya, ukurannya seperti apa, SWR-nya seperti apa kalau seperti ini, ya. SWR-nya seperti apa. Nah, mari kita ukur sama-sama. Kita ukur sama-sama SWR-nya dari antena ini. Dan ini bisa dirubah-rubah kok. Kalau misalnya, nah ini kalau Anda posisi miring begini ngomongnya, ini jadi inverted V ya. Bukannya jadi inverted V, tapi jadi antena V. Ini kalau kita ngomong kan biasa miring gini nih. Nah, bisa jadi V. Tapi kita lurus begini jadi vertikal biasa. Ya. Oke, kita tes SWR-nya. Seperti apa hasilnya dari antena yang sederhana ini, sangat mudah dibikin dan cepet banget. Oke, kita lihat SWR. Nah, yang tadi kita buat ya, nah itu saya bilang tadi ada tanda plus, tanda min. Nah, ini kalau kita mau jadikan vertikal. Sekarang kita akan ukur antena ini seberapa bagus SWR-nya, seberapa layak kita gunakan, ataukah kita masih bisa setting lagi. Kalau memang ukurannya belum pas, kita bisa setting lagi ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir, segala sesuatunya bisa kita coba. Ya. Nah, kalau Anda ini kita posisikan itu bautnya di depan ya teman-teman. Saya posisikan bautnya di depan. Jadi posisi baut di depan, gitu. Kalau kita masang nanti di RT, posisikan bautnya di depan. Saya akan coba. Kita akan coba di VHF ya. Di VHF kita coba misalnya ini teman-teman kan selalu maunya dari bawah ya, udah saya coba dari 139 sampai 1
174 MHz ya. Di bawah sampai atas ya. Kita tes. Nah, Anda bisa lihat ya. Ini di atas dia bisa di 148. Wah, di frekuensinya mantir ini, frekuensi horari ya. 148. Kalau di bawah dia turun sampai di 140. Ya, 140. Sekarang skalanya kita turunin aja ya, 140 sampai 148. Nanti Anda bisa lihat. Saya turunin lagi skalanya supaya kelihatan SWR-nya bagus gitu ya. Sampai stopnya 148. Ya, kan bagus ya. SWR-nya bagus. Anda bisa bekerja. Nah, ini bisa kerja di Aurari sama di Rappi. Anda bisa masuk ya tanpa khawatir SWR-nya nih. Nggak apa-apa, 1,3, 1,4 itu nggak masalah. Apalagi ini langsung ke BNC, ke radio ya, tanpa kabel. Itu sudah sangat bagus sekali ya. Sudah sangat bagus sekali teman-teman ya. Oke, ini kan kita posisikan seperti ini ya. Saya posisikan vertikal tadi ya. Sekarang saya posisikan menjadi dipole, jadi horizontal ya. Saya horizontalkan seperti ini, saya tekuk, saya bend ya. Saya tekuk aja. Nah, kita akan coba lihat seperti apa. SWR-nya masih tetap bagus teman-teman ya. Meskipun saya sudah horizontalkan, dia malah lebih rendah lagi di bawah ya. Cuman kan kalau kita horizontal dia nanti gimana gitu mancarnya. Nah, ini saya vertikalkan ya. Saya vertikalkan ini. Tuh, SWR-nya di bawah, mainnya di bawah malahan. Kalau kita vertikalkan. Nah, saran saya sih lebih baik ya udah. Tadi ini positif ya, yang ini ya, positif yang di sebelah sini. Ya udah, kita pakai vertikal aja. Seperti ini. Ya. Vertikal kita bisa bekerja maksimal juga di VHF. Jadi ukuran 48,5 sudah oke ya teman-teman. Anda nggak perlu khawatir, nggak usah pakai SWR, udah jadi. Sekarang saya mau tes apakah bisa main di UHF, karena ini saya sama sekali belum nyoba di UHF-nya. Baru kali ini juga saya coba. Jadi kita sama-sama cek ya, karena baru kali ini juga saya coba UHF-nya untuk mengetahui frekuensinya ya. Oke, sorry ini 480 ya. Nah, Anda bisa lihat ternyata UHF-nya juga bagus teman-teman, bisa bekerja nih ya. Jadi ini bisa VHF, bisa UHF, dual band. Jadi bisa di 420, bagus banget nih, 420 sampai di 440, 448 malah. Ya, senternya nah nih senternya saya coba di 438, 437, 438. Jadi kalau 434, 435 masih bagus 1,3. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah dirubah-rubah ya. Kalau Anda rubah, Anda potong. Itu kalau misalnya Anda mau panjangin apa potong, itu nanti malah dia akan berubah lagi ya SWR-nya. Karena ini adalah antena VHF yang harmonisnya dia ada di UHF. Jadi kalau di VHF dia menjadi 1/4 lambda, setengah lambda, 2 ini jadi setengah lambda. Nah, kalau di UHF maka 2 kalinya antena dari VHF. Jadi cukup bagus sebenarnya antena ini, sudah kita coba ya. Nah, sekarang saya akan coba komunikasi buka repeater UHF ya. Apakah bisa kita komunikasi dengan baik dengan antena ini? Karena antena ini saya coba untuk di VHF, tapi di UHF dapat juga. Jadi dual band. Nice ya. Kita coba komunikasi di UHF. Kita di dalam ruangan. Oke, teman-teman, kita coba memanggil ke Pak Bri ya dengan antena sederhana seperti ini. Kita coba panggil ke Pak Bri ya. Saya coba panggil. Yankee berapa tuh Victor Sarah Yankee? Yankee Charlie itu Yankee India dulu Pak Bri. Apa monitor sekarang ganti? Steady 9 ganti. Oke, Kiasel Pak Bri. Ya, ini antena baru buat Pak Bri.
antena harga 20.000 gitu. Baru buat ganti. Oh, 20.000 Pak. Baru dibuat. Nah ya, yang terakhir steady 9. Begitu tadi, kalau bisa seperti yang awal tadi, wah mantap begitu Om Edi. Saya coba band ke bawah ya. Untuk apa ini? Dibuat untuk antena demikian Om Edi. Double band Pak Pri ganti. Ya untuk HT double band. Sekarang gimana Pak Pri? Saya coba radialnya tak turun ke bawah. Gimana sekarang ganti? Relatif sama, belum ada perubahan. Sama, berarti lurusin belum aja. ada perubahan ganti. Oke, berarti dilurusin aja Pak Pri begini ya. Oke, kalau gitu. Jadi masih sama ya Pak Pri. Ini saya pakai setengah watt Pak Pri. Saya pakai setengah watt gitu ganti. Setengah watt S9 pas sekali S9 setengah watt S9 ganti. Oh iya, saya coba middle Pak Pri ya. Saya coba middle ganti. Oke ya, dengan yang setengah watt S9, kalau dengan middle silakan ganti. Enter. Escape. Nah ini saya pakai middle Pak Pri. Saya pakai middle. Gimana diterima ganti? 20 ke arah 40 tapi steady 20 dB. Kalau di middle steady-nya di 20 dB, kedipnya ke 40 jarang-jarang gitu ganti. Power. Enter. 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 Escape. Nah ini saya pakai high power Pak Pri. High power gimana diterima ganti? Bisa full, bisa full gitu, tapi kadang turun kali kembali lagi. Demikian 40, 60, kadang-kadang bisa stabil gitu ganti. Oh iya, oke sel Pak Pri. Berarti udah oke antenanya ya, bisa mentok ya dengan antena sederhana ganti. Ya betul terakhir 60 ini bisa mentok gitu ganti. GSL Pak Pri ya. Kalau di UHF dicoba Pak Pri, ada simpan memori repeater UHF nggak yang Bantul? Bantul ada ganti. Ya coba masuk di situ ya. Oke, saya langsung silakan. Dari itu yang India suruh yang Bravo to Vector Serangki. Oke, Kita Om mancar- Edi. kita mancar di UHF. Lebih bagus di U ganti. GSL betul Pak Pri, GSL ini saya kalau di U lebih bagus ya. Demikian ya, ini antena dual band Pak Pri, pakai Fastcom gitu. Ya Pak Pri, berarti oke ya di dual band, di UHF-nya juga oke ganti. Oke, UHF-nya oke. Demikian oke, makanya dua-duanya oke ganti. Oke, GSL Pak Pri, GSL kembali ke 490 Pak Pri. 490 ada Om Dayat Sidan, ngono ganti. Ya nggak apa-apa, sekalian. Langsung saja. Mana Pak Pri? Pak Hidayat di sini, Pak Hidayat yang Ki Charlie itu Whiskey Zulu Quebec, yang Ki Charlie itu yang India Zulu. Oh ya, ada apa ganti? Ada apa? Di mana Pak? Ini aku nyoba antena piye ditompo Pak Hidayat? Coba muncul tak seru ganti. Jangan di zero, ini antena HT. Saya nyoba antena HT, bikin ganti. Oh, anda hati, ini gini gede anda. Coba makanya tak seru ya apa? Oh no. Berarti mentok. Oh ya udah, berarti mentok ya. Ya di zero silakan Pak Hidayat, di zero berapa ganti? Dua. Oh sampai seru loro pirang buat ganti. Yo iki anggo high, pakai high-nya Fastcom begitu, pakai high. Antena UHF-mu melaku ora? Nyoba UHF barang direk ya? Coba apa? UHF apa ndi? Iki medun dari siji we mlaku apa piye kowe ganti? Ya bergerak, rotor bergerak. UHF coba Pak Hidayat, direk UHF. Ini kan antenanya dual band, tak coba UHF ganti. Ya piro cc ya, tak golekane ning 4 piro ya? Kita nyoba antena di UHF ya. Tadi 438 ya. ya oke langsung. Jadi kita coba di frekuensi 438. 4, 3, 8, 0, 0. Ah, langsung ya. Yang Ki Charlie itu Whiskey Zulu Quebec, yang Ki Charlie itu yang India Zulu. Gimana Pak Hidayat?
Mana Pak Hidayat? Yankee Charlie itu Whiskey Zulu Quebec, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. So, aku mlaku rada lumayan iki. Soalnya kan nang aku tak keke nggone anu depan komputer kuwi. Piye muncul lo rada kemresek sithik ganti. Ya, Yankee Charlie itu Whiskey Zulu Quebec, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Piye ganti? Oh ya, grup anu nih apa nih jenenge iki Square. Apa yang lumayan lagi? Oh no, dah kowe nampak aku piye ganti? Saya tombo bagus, tak terima bagus gitu Pak Hidayat ganti. Oh, pirang watt we? Waduh. Berapa watt gitu ganti? Iki mancar high ke 10 mungkin iki ganti. Oh, 10 aja, 10 coba di middle ya apa ganti? Menu. Shift down. Coba rubah ya ke middle. Power. Squel. Power. And Coba piye middle. Cicil lagi piye ganti? Nah, ini middle masih kedengaran enggak ganti? Nah, kedengaran. Lumayan ini gua juga gerak-gerak tapi posisine. Berarti kowe middle, kowe golek posisi paling apik ya wae. Engko didunke meneh. Aja middle mengko. Ning kowe golek ana posisi paling apik sih. Ono masih ganti. Ya paling bagus di sini nih paling bagus. Coba tak turunin lagi ya ganti. Ya turunin bagus ini Anda. Anda juga masih bagus. Silakan ganti. enter. Escape. Nah ini saya turunin ke low. Gimana Pak Hidayat? Masih kedengaran ganti? Masih ono tas plastiknya tapi cetok. Ono Mas Edi. Coba Mas Edi di 430 ya. Saya tak tirikane ya. Kuwi lali ya iki anu tok Ya, jadi oke teman-teman ya. 430, Ya, itu lihat teman-teman tadi kita sudah coba untuk antena ini ya. Untuk di VHF dan UHF ternyata oke banget ya. Jadi Pak Pri itu jaraknya 4 km dari kita. Kemudian Pak Hidayat juga jaraknya kurang lebih 4 km, hampir sama. Kemungkinan lebih jauh sedikit Pak Pri ya dari Pak Hidayat, atau ya hampir sama lah kira-kira seperti itu. Jaraknya, tapi Pak Hidayat halangannya lebih banyak. Pak Pri juga banyak halangannya. Oh, kalau Pak Pri malah langsung kampus ya. Di belakang saya langsung ada kampus. Jadi seperti itu teman-teman ya, nggak perlu khawatir lagi. Anda tinggal bikin aja ini jadi antena dual band, sesuatu yang menarik buat Anda. Sangat sederhana, simple, pasti Anda bisa bikin ya. Ukurannya nggak usah dirubah-rubah. Mau main di Rapi, mau main di Orari silakan. Mau di repeater UHF oke. Mau di UHF semua frekuensi UHF dari 410 sampai 438 bisa dipakai. Oke, itu saja dari 448 tadi ya. Jadi 410 sampai 448 bisa dipakai. Oke. Jadi dual band murni, sangat mudah dan simpel. Terima kasih sekali lagi. Semoga bermanfaat. Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Bye bye.